Shalom sahabat GKI Putih. Di dalam kehidupan kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya terang. Karena terang adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa dikalahkan oleh lawannya atau kegelapan. Misalkan saja ketika di dalam ruangan yang gelap kita menyalakan satu batang lilin, pasti ruangan itu kemudian akan menjadi sedikit lebih terang. Tidak mungkin ketika kita menyalakan lilin dan ruangan itu tetap gelap sebagaimana adanya. Atau misalkan betapa kita membutuhkan terang adalah ketika kita sedang membersihkan ruangan di dalam rumah kita. Tidak mungkin rasanya kita membersihkan sebuah ruangan di dalam kondisi yang gelap. Kita membutuhkan cahaya untuk melihat bagian mana di dalam ruangan kita yang masih kotor dan perlu dibersihkan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Terang, sang terang, Kristus yang menghadirkan terang itu, yang adalah terang itu adalah hal yang paling penting untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan satu bagian ayat firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Di dalam kehidupan iman kita, yang membedakan seorang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah apakah ia datang kepada terang atau apakah ia hidup di dalam terang. Dikatakan bahwa orang yang percaya, orang yang melakukan hal yang benar, mereka adalah orang-orang yang datang kepada terang. Apa artinya? Artinya adalah ketika mereka hidup di dunia ini, mereka memastikan bahwa apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka merupakan sesuatu yang seturut dengan kehendak Allah, sesuatu yang seturut dengan kehendak sang terang itu sendiri. Dan jika ada yang salah, mereka dapat segera membersihkannya. Mereka menyadari bahwa itu adalah satu hal yang tidak berkenan, sehingga mereka akan segera menyadarinya, segera mengakuinya, dan juga segera membersihkan diri mereka atau segera bertobat. Nah, kehidupan orang percaya yang dipenuhi oleh terang ini merupakan satu kehidupan yang bersandar kepada Tuhan. Mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan mereka, mereka tidak takut untuk memperbaiki diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang siap untuk melepaskan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh sang terang. Sebaliknya, orang-orang yang menolak Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, atau orang-orang yang menolak sang terang itu dikatakan mereka hidupnya menjauhi terang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa terang itu akan menyingkapkan segala keburukan-keburukan yang mereka telah perbuat. Mereka menjauhi terang agar mereka tidak kelihatan apa yang telah mereka lakukan, atau agar mereka tetap dapat melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka dapat melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka sekalipun itu menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama mereka. Dan biasanya orang yang menolak Tuhan, menolak terang itu adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Ini mirip dengan kalau Bapak Ibu, sahabat sekalian, ada yang suka nonton drama Korea misalnya, atau serial drama tentang perselingkuhan. Biasanya pihak yang berselingkuh, entah itu suami atau istri, mereka akan berusaha untuk bersembunyi. Mereka akan menutup-nutupi kesalahan mereka sehingga mereka tidak diketahui apa yang mereka perbuat, atau mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Agar apa? Agar mereka tetap bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Di dalam Alkitab, orang yang melakukan hal tersebut dikatakan sebagai orang yang menolak Tuhan, orang yang mendapatkan hukuman, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan dan tidak menyediakan dirinya untuk dibersihkan oleh sang terang.
Dan itu berarti ketika ada orang yang hidup di dalam kegelapan, tidak bersedia untuk datang kepada sang terang, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak hidup di dalam damai sejahtera Allah. Karena apa? Karena mereka membiarkan hati mereka seperti ruang gelap yang kotor dan kian hari kian dikotori oleh keinginan-keinginan manusia. Sedangkan sebagai orang yang percaya, kita mau datang kepada terang meskipun kita kelihatan apa yang salah di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang itu bukan satu hal yang menyenangkan ketika kita tahu bahwa kita lemah, ketika kita tahu bahwa kita telah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita tahu dan kita mau mengakuinya dan kita sadari itu adalah satu titik di mana kita bisa melangkah menuju satu kehidupan yang lebih baik lagi. Itu adalah satu titik di mana kita bertobat dan bisa membersihkan diri. Karena kita tidak mungkin bisa membersihkan diri kalau kita tidak mau mengakui bahwa ada yang kotor di dalam hati kita. Oleh karena itu, hari ini ketika kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan tentang terang, tentang orang-orang percaya yang datang kepada terang, maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa ingat untuk datang kepada sang terang, untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan, dan juga bersedia untuk memperbaiki diri ketika kita tahu ada yang salah di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita.